warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah begitu banyaknya sehingga kita dapat melaksanakan amalia ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tahsin dan tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 261. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti satu butir benih, anbatat, yang dapat menumbuhkan sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, yang masing-masing tangkai itu berisi mi'atu habbah, 100 bulir. Wallahu, dan Allah, yudha'ifu, melipat gandakan, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah, iku wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah motivasi ya untuk supaya kita ini menginfakkan di antara harta yang sudah diberikan Allah kepada kita, dengan dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang infak ini, hadirin jamaah rahmati Allah, bagian daripada akhlak dalam Islam. Bahkan di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah infak. Dia suka infak. Misalnya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-3 ya. Di ayat yang ke-3 itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang sudah kami berikan kepada mereka. Di dalam ayat yang lain juga seperti itu. Ketika Allah menjelaskan orang yang bertakwa itu siapa mereka, alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun di dalam kondisi yang sempit. Sehingga infak ini termasuk ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kenapa infak ini menjadi ciri khas orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu, hadirin jamaah Allah, pada hakikatnya adalah orang yang mampu menjaga hubungan yang baik antara dirinya dengan Allah, dan mampu menjaga hubungan yang baik antara dirinya dengan manusia, sehingga hidupnya itu balance, hidupnya itu seimbang, hidupnya itu tawazun antara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Nah, di antara hubungan baik dengan manusia itu adalah kita suka dengan berinfak. Baik infak yang sifatnya sunnah maupun infak yang sifatnya wajib. Infak yang sifatnya wajib itu adalah zakat. Infak yang sifatnya sunnah ya infak-infak pada umumnya. Tentunya jemaah rahmati Allah, kalau disebutkan di ayat ini infak, maka yang kita pahami infak itu adalah segala yang namanya materi, baik harta maupun benda yang dibelanjakan di jalan Allah, itulah namanya infak. Jadi infak itu lebih kepada materi, baik harta ataupun benda. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu pemahamannya lebih umum. Kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Sehingga kalau sedekah itu lebih umum. Orang senyum di hadapan saudaranya saja sedekah. Orang baca tahmid, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, itu juga bagian daripada sedekah. Pokoknya setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang beriman, maka itu adalah sedekah.
Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mathalul ladzina yunfiquna, perumpamaan bagi orang yang infak. Berarti kalau infak di sini berupa harta atau benda. Kenapa jamaah rahmati Allah yang sering disebutkan itu adalah infak bukan sedekahnya? Karena kalau infak itu lebih sulit daripada sedekah. Orang itu lebih suka mengeluarkan senyumannya Pak, daripada mengeluarkan uangnya. Kalau senyum mah gampang, di depan orang senyum itu gampang. Ya senyum saja sudah sedekah. Iya, makanya di sini disebutkan bukan sedekah. Ya, tapi infak, karena infak itu mengeluarkan harta bendanya. Nah, sementara manusia itu sangat suka sekali dengan harta, sangat suka dengan benda. Di situ diuji oleh Allah, disuruh mengeluarkannya. Ya, maka itu menjadi ciri bagi orang yang bertakwa. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, tapi walaupun orang itu kemudian membelanjakan hartanya atau bendanya di jalan Allah, maka Allah tetap akan membalasnya. Jadi ini bagian daripada sifat rahmannya Allah kan di situ banyak. Harta atau benda yang kita miliki, materi yang kita miliki itu sejatinya siapa yang memberi? Allah. Terus kita belanjakan di jalan Allah juga. Terus dibalas oleh Allah. Itu kan pakok sebenarnya. Jadi sebenarnya Allah itu cuma menguji saja. Ketika saya kasih kamu harta sekian, wani gak dibelanjakan? Toh pada satu saat akan dikembalikan oleh Allah SWT kepada kita lagi. Bahkan pengembaliannya lebih banyak, lebih baik dari apa yang sudah kita belanjakan. Hanya di situ kita diuji berani atau tidak. Itu pun juga Allah tidak meminta untuk semuanya. Ya, Allah tidak minta semuanya. Ya, infakkan seluruh harta kalian, pasti. Kalau sing gelem itu ya. Padahal Allah itu minta kepada kita itu sedikit sekali. Dari 100% harta yang diberikan Allah kepada kita, itu cuma diambil 2,5%-nya saja. Bukan 25% atau bukan 12% Pak ya. Seperti PPN hari ini kan. Cuma 2,5% saja. Itu saja kalau yang infak sifatnya wajib, itu saja masih harus nyampe kepada nisabnya. Kalau nggak sampai pada nisab maka tidak wajib. Ya. Hanya saja kita perlu untuk infak yang sifatnya sunnah. Nah, hadirin jamaah Allah Ta'ala, maka di dalam tafsir Al-Muyassar ini disebutkan wa min a'dhami ma yantafi'u bi al-mu'min. Dan di antara besarnya manfaat yang dilakukan oleh orang yang beriman, dan di antara manfaat yang paling besar yang dilakukan oleh orang beriman itu adalah al-infaqu fi sabilillah, yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di jalan Allah ini apa maksudnya? Ya, kita lihat di dalam kitab tafsir yang lainnya. Maka di sini disebutkan ya dalam tafsir Ibnu Katsir itu menukil pendapatnya Sa'id bin Jubair. Qala Sa'id bin Jubair yakni fi ta'atillah, yang dimaksud mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ini menurut Sa'id bin Jubair adalah ketaatan kepada Allah. Sehingga apapun bentuknya jamaah Allah, kita infakkan harta atau benda yang kita miliki, materi yang kita miliki untuk ketaatan kepada Allah, maka itu disebut fi sabilillah. Apakah kita infakkan harta kita untuk pembangunan masjid, untuk peralatan sholat, untuk pembangunan musola, madrasah, pondok pesantren, ya untuk kajian, untuk apapun semuanya. Bahkan harta yang kita keluarkan untuk menyantuni anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda dan sebagainya, maka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu masuk kepada fi sabilillah. Karena ada orang yang memahami fi sabilillah itu adalah jihad. Karena memang jihad itu selalu bergandengan dengan
fisabilillah. Nah, pendapat yang demikian itu disebutkan juga oleh Makhul. Wa qala Makhul berkata, yakni bihi al-infaqa fil jihad. Jadi yang dimaksud fisabilillah ini kalau menurut Makhul itu adalah infak untuk jihad min ribatil khayl wa i'dadis silah wa ghairi dzalika. Ya, untuk keperluan jihad misalnya ya menyediakan kuda atau ya tunggangan untuk berperang, wa i'dadis silah dan mempersiapkan persenjataan, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya, ya. Sehingga jemaah Allah SWT yang dimaksud fisabilillah di sini di samping ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang paling tinggi infak itu adalah untuk berjuang di jalan Allah memang. Untuk perjuangan di jalan Allah. Itu adalah infak, ya, nilai infak yang paling tinggi. Nah, hadirin jemaah rahmati Allah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa infak atau perbuatan yang baik apapun itu syaratnya harus ini wa batigha'i mardhati. Ya. Jadi ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah baik berupa ketaatan ataupun infak dalam bentuk jihad dan seterusnya, maka semuanya itu adalah wa batigha'i mardhati, untuk mencari ridho Allah. Jadi bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk supaya terkenal, supaya dipanggil seorang dermawan, supaya ini itu, bukan. Tapi memang betul-betul kita itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau yang demikian itu maka nanti akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya itu. Maka di sini disebutkan wa annal hasanata, dan sesungguhnya kebaikan itu tudha'afu bi asyri amsalha, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Jadi Allah sudah menjanjikan siapa saja yang berbuat kebaikan apapun itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 atau bahkan menjadi sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Wa yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah akan memberikan kelipatan yang sebanyak-banyaknya. Nah, hadirin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan bahwa fa inna hadza fihi isyaratun, di ayat ini terdapat isyarat, terdapat petunjuk ila annal a'mala shalihata yunammiha Allahu azza wa jalla li ashabiha. Di sini memberikan petunjuk, ayat ini memberikan petunjuk bahwasanya semua amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan ditumbuhkan oleh Allah SWT bagi pelakunya. Jadi tidak ada Pak, amal soleh itu yang sia-sia, itu tidak ada. Amal yang kita lakukan, amal soleh itu ya perbuatan baik yang sesuai dengan syariat Islam, itu namanya amal soleh. Ya, jadi semua perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya maka akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Kama yunammi zar'a liman badarahu fil ardi thayyibah, sebagaimana Allah menumbuhkan azar, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya ketika seorang itu menanamnya di tempat yang subur. Bahkan para ulama itu jamaah rahmati Allah menyebutkan bahwasanya orang yang berinfak itu walaupun salah sasaran, infak terus salah sasaran, itu tetap akan diterima oleh Allah, bahkan akan diberikan balasan juga. Kadang kita mungkin infak itu salah sasaran, ya. Kita kan tidak tahu Pak.
kalau orang meminta-minta, misalnya ya di lampu merah misalnya ya, di lampu lalu lintas itu kan kita nggak tahu antara orang yang meminta-minta itu apakah dia betul-betul membutuhkan atau itu sebuah profesi, kan kita nggak tahu. Hari ini kan buram semua. Kalau dulu orang meminta-minta itu ya cenderungnya adalah orang yang memang sangat membutuhkan atau seorang yang miskin. Tapi hari ini kan enggak. Terkadang itu memang dijadikan profesi, ya kan? Sehingga ternyata beberapa kali lah ya terungkap bahwasanya orang yang mengemis di tempat-tempat umum itu ternyata mungkin lebih kaya daripada kita, kehidupannya lebih layak daripada kita. Ya karena memang itu tadi, ya minta-mintanya itu dijadikan profesi itu tadi. Loh, itu seumpama kita itu berinfak pada mereka, ternyata salah sasaran, ternyata mereka itu kaya gitu. Ya sudah, tetap saja yang kita infakkan itu tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ keadilan Allah. Kalau seandainya kita salah sasaran terus nggak diterima oleh Allah, rugi dua kali kita. Wis uang keluar sia-sia, ya ternyata yang kita kasihkan salah sasaran. Tapi Allah tidak demikian. Walaupun kita salah sasaran ketika kita menginfakkan harta kita, tetapi Allah tetap menerima dan membalasnya. Jadi tidak ada yang sia-sia infak yang sudah kita keluarkan. Kemudian wa matsalul mu'minina alladziina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan perumpamaan orang yang beriman yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama habbatin suri'at fi ardin thayyibatin, seperti sebuah benih yang ditanam di lahan yang bagus, di tanah yang subur. Fa idza biha qad akhrajat saqan tasha'uba minha sab'u syu'abin, yang kemudian dapat menumbuhkan satu batang. Dari batang itu ada 4 cabangnya. Masing-masing cabang itu tumbuh 100 biji lagi di situ. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, kenapa Allah kok tidak langsung saja memberikan kata-katanya itu, kenapa harus dibuat perumpamaan seperti ini? Kenapa Allah tidak langsung menyebutkan kalau orang itu berinfak di jalan Allah maka pahalanya menjadi 700 kali lipat misalnya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan perumpamaan, ya, diberikan perumpamaan seperti orang yang menanam pohon. Karena memang pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini kan di hadapan orang-orang Madinah. Yang orang-orang Madinah itu adalah sebagian besarnya adalah petani. Sehingga ketika disampaikan dengan perumpamaan ini itu akan lebih mengenai daripada langsung Allah menyebutkan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah dengan balasan 700 kali lipat. Ya, itu kan lebih mengena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, perumpamanya adalah seperti mereka, seperti kalian itu misalnya menanam satu biji kurma gitu ya. Kemudian dari kurma itu kemudian tumbuh, dan setiap cabangnya ini nanti akan membuahkan ada 100 kurma di setiap cabangnya. Nah, ini menumbuhkan 7 tangkainya. Ya, kemudian di masing-masing tangkai itu ada 100 kurma. Misalnya itu. Nah, sehingga orang itu akan termotivasi. Wah, kalau sudah satu tangkai, satu pohon saja bisa menyebarkan 7 tangkai dan satu tangkainya isinya 100 kurma, ya berarti saya punya 700 kurma setelah saya hanya menanam satu biji kurma. Nah, tetapi hadirin jamaah rahmati Allah, ini juga tidak bisa kemudian difahami bahwasanya kalau saya menanam uang berarti nanti akan kembali uang misalnya. Itu tidak seperti itu, tidak selamanya seperti itu. Tapi bisa juga dibentuk dalam bentuk yang lainnya. Wallahu yudha'iful ajr liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan balasan bagi orang yang dikehendaki. Bihasbi ma yaqumu biqalbil munfiq minal iman wal ikhlasi at-tam, sesuai dengan hatinya orang yang berinfak tadi dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Jadi balasan itu sesuai dengan keikhlasan seseorang.
Nah, memang sudah menjadi sunnatullah itu ya, menjadi sunnatullah bahwasanya Allah itu akan melipat gandakan balasan kebaikan itu menjadi 700 kali lipat. Sebagaimana ini ada hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Mas'ud, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang tasaddaqa binaqatin makhtumatin fi sabilillah, ada seorang yang menginfakkan satu ekor onta yang sudah siap dengan tali kekangnya. Onta siap dengan tali kekangnya yang mungkin juga sudah dengan pelananya gitu ya, untuk berjuang di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la ta'tiyanna yaumal qiyamati bisab'i mi'ati naqatin makhtumatin. Sungguh dia nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa 700 unta yang ada tali kekangnya. Dan udah langsung itu memang dibalas oleh Allah. Karena terkadang pembalasan itu bisa diberikan pada saat itu di dunia, bisa juga pembalasannya nanti di akhirat. Tapi yang jelas pahala tetap akan diberikan. Ya, pahala akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya juga disebutkan kullu amali bani adam yudha'af. Setiap amal ibadahnya orang manusia itu yudha'af, selalu ditingkatkan oleh Allah. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila masya Allah, sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dari 10 dilipat gandakan jadi 700, dilipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah, udah enggak terbatas sudah. Yaqulullah illa shauma fa innahu li, kecuali puasa. Kalau puasa itu Allah sendiri yang membalasnya, Pak. Jadi tidak ikut hitungan 10 700 ini. Ya. Itu hitungannya lain, sudah dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Karena puasa itu kata Allah fa innahu li wa ana ajzi bi. Sembuh puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Makanya dalam firman Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, ay bihasabi ikhlasihi fi amalihi, sesuai dengan keikhlasan orang tersebut dalam berinfak. Semakin ikhlas, maka semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas, ay fadluhu wasi'un katsirun aktsaru min khalqihi. Keutamaan Allah itu, ya, Allah itu memberikan keutamaan kepada makhluknya itu wasi'un, yang luas, katsirun yang banyak, aktsaru min khalqihi, lebih banyak dari makhluknya. Jadi apa fadhail Allah itu, ya, keutamaan yang diberikan Allah kepada makhluknya itu lebih banyak daripada jumlah makhluknya. Kemudian Allah itu maha alim, di sini disebutkan kenapa maha alim, ya karena alimun biman yastahiqu wa man la yastahiqu. Allah itu mengetahui siapa yang berhak mendapatkan balasan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan balasan. Jadi walaupun enggak usah diiringi dengan khususon gitu ya. Saya infak khususon ila ruhi misalnya. Enggak usah disebutkan seperti itu, Allah sudah tahu itu. Siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang enggak berhak itu sudah tahu. Kalaupun kita menyengajakan, ya, meniatkan ini untuk si fulan, ya akan sampai itu, selama orang itu berhak mendapatkan balasan itu. Kalau orang itu kemudian tidak beriman, ya pasti tidak akan sampai kepada mereka. Kemudian hadirin jamaah rahmati Allah, dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ya, tadi adalah perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan balasan yang sedemikian hebatnya. Kemudian Allah menyinggung lagi alladzina yunfiquna. Bagaimana yang infaknya fisabilillah itu bagaimana? Yani alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Thumma, kemudian la yusbi'una, dia tidak mengiringinya atau mereka tidak mengiringinya ma'afaku, apa yang telah mereka infakkan, manna, dengan menyebut-nyebutnya, wala adan, dan juga menyakiti. Ya. Syaratnya ini, syarat ikhlas itu dalam berinfak itu satu, gak sering menyebut-nyebut,
yang kedua tidak menyakiti penerimanya. Lahum, maka bagi mereka ajruhum, balasan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan mereka tidak khawatir, tidak takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringinya apa yang telah diinfakkan tersebut dengan sering menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya, maka bagi mereka balasan di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak khawatir sedikit pun dan mereka juga tidak bersedih. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, ini tanda keikhlasan seseorang. Ya, kita lihat makna daripada ayat ini adalah alladzina yukhrijuna amwalahum fil jihad wa anwa'il khair. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk jihad ataupun ya segala bentuk kebaikan. Tsumma la yatbi'una ma anfaqu minal khairat. Kemudian tidak mengiringi apa yang telah diinfakkan dari perbuatan yang baik itu, mana sering menyebut-nyebut. Kalau infak diumumkan boleh apa enggak? Boleh, ya boleh. Karena nanti di dalam ayat yang lain juga disebutkan seperti itu. Orang berinfak itu sirran wa alaniyatan. Ya baik sir, sembunyi-sembunyi, atau wa alaniyatan juga boleh diumumkan. Ya, sehingga hadirin itu bukan pilihan ya. Kata-katanya bukan pakai au itu atau, tapi wa. Sirran wa alaniyatan. Sir, sembunyi-sembunyi dan diumumkan dan terang-terangan. Bukan atau, bukan. Jadi itu bukan pilihan. Jadi nggak perlu dipertanyakan Pak, lebih baik mana antara yang sembunyi-sembunyi dengan ya semuanya baik. Yang penting kan ikhlas, kan itu saja. Kenapa jamaah rahmat Allah? Karena yang sir itu juga bagus. Karena sir itu lebih dapat menjaga keikhlasan seseorang. Karena semakin banyak orang tidak tahu ketika kita infak, itu akan semakin menambah keikhlasan kita. Semakin banyak orang yang mengetahui, semakin banyak ujian, itu semakin sulit kita untuk menjaga. Tetapi jamaah rahmati Allah, ketika tidak diumumkan, misalnya ya, kita infak tapi tidak pernah diumumkan, itu juga akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Sehingga nanti akan muncul suudzon, ya, berprasangka buruk dari orang-orang di sekitarnya. Dia akan melihat bahwa orang ini dikasihkan kelebihan harta oleh Allah, nggak pernah infak. Saya tidak pernah lihat orang itu sedekah infak, itu nggak pernah lihat. Sehingga itu akan menimbulkan fitnah. Makanya ya sesekali ditampakkan, ya sesekali disembunyikan. Jangan kemudian ditampakkan seluruhnya gitu ya. Bersedekah mesti diliput misalnya. Diliput media atau diliput apa yang pakai. Kan sekarang ini kan banyak ya. Konten-konten itu kan banyak ya. Ada orang mengulas jualan gitu kan. Terus dia bawa uang banyak. Ayo Pak, habiskan ini Pak gitu. Ya kalau dia bisa menjaga hatinya tetap ikhlas, ya ikhlas bagus ya. Tapi kalau itu kemudian menyebabkan dia hanya ingin viral dan seterusnya, itu akan sia-sia. Ya, kasihan sekali harta yang sudah dikeluarkan sampai sekian juta misalnya ya, sekian puluh juta itu untuk membantu orang tersebut, jadi sia-sia. Tapi kemudian kalau diviralkan juga nggak apa-apa. Asalkan dia tetap bisa menjaga. Makanya jangan sampai semua yang kita sumbangkan atau yang kita donasikan atau kita infakkan itu seluruhnya diumumkan, tetapi ada yang disirrikan, ada yang disembunyikan. Tetapi juga jangan kemudian disembunyikan semuanya, sehingga tidak pernah orang melihat kita berinfak, yang itu juga akan menyebabkan orang lain itu akan memfitnah, ya, timbul fitnah, menganggap bahwa diri kita tidak pernah infak sama sekali. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, maka kita tidak boleh menyebut-nyebutnya alaman aqau kepada orang yang sudah diberikan, wala adzan, dan juga jangan menyakiti biqaulin aw fi'lin, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Artinya memberikan infak itu ya sing apik. Ya, dikasihkan yang bagus, jangan dilempar.
Terus kayak itu jauh-jauh. Nah, ini kan kurang, ya gimana ya? Kurang bagus gitu kan. Ya kita ngasih makan ayam itu nggak apa-apa dilemparkan, kita punya merpati makannya dilemparkan apa? Ini manusia. Sampai oleh apa disebutkan ini? Akhlak untuk memberikan apa? Akhlak untuk memberikan infak saja diatur oleh Allah. Jangan sering menyebut dan jangan menyakiti. Baik dengan ucapan atau tindakan. Ucapan juga jangan menyakiti. Kuning aja nih. Oh tak kayak udah seneng kan menyakiti orang. Ya dibeli barang dagangannya tapi malah dibilang orang disini. Goblok ini kan aku kuning kan. Iya. Ya jadi kan orangnya stres bisi gitu ya. Ya kalau memang mau menyumbangnya sumbang saja gitu. Kalau tidak mau ya sudah tidak masalah. Tapi jangan menyakiti. Ya. Apalagi dengan perbuatan. Ya, itu tadi ya perbuatan. Beli tapi kemudian misalnya dagangannya itu makanan. Beli ya borong ya, terus dibandingin dengan apa ya? Itu juga menyakiti orang gitu. Kalau memang tidak suka lu gak enak habis saya beli ya sudah jangan kemudian demonstratif di depan orangnya itu akan menyebabkan sakit hatinya. Nah jadi hadirin jamaah rahmati Allah, seperti itulah Islam itu, indahnya Islam itu seperti itu. Jadi ketika kita mau infakkan harta kita di jalan Allah, ya, di samping ikhlas itu juga wa aswabuhu. Ya, itu ucapan dari Fudail bin Iyad itu ketika beliau itu menafsirkan firman Allah Taala dalam surat Al-Mulk ayat kedua itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, supaya kami menguji kalian itu siapa yang paling baik amalnya. Ala ahsanu amala itu kata beliau itu syaratnya ada dua, akhlasuhu aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar cara memberikannya, cara mengamalkannya. Ya, ikhlas karena Allah Taala, waswabu kalau kata beliau itu adalah karena ini hubungannya dengan ibadah Allah, ya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah kalau ini apa hubungannya dengan sesama manusia, karena infak ya gitu ya ikhlas wa aswabu ya benar. Benar itu bagaimana ya seperti ayat Al-Quran ini tidak sering menyebut-nyebut juga kemudian tidak menyakiti orang yang menerimanya. Ya yash'uruhu bitafadduli alaihi, ya dia tidak menyakiti orang yang menerima karena apa? Yash'uruhu bitafadduli alaihi, karena dia merasa lebih utama dari yang diberikan. Orang itu kalau merasa dirinya lebih utama itu yang menolak kayak itu sembarangan. Padahal justru kita memberikan itu kita butuh loh untuk membersihkan harta kita. Seumpama sak blembing ini Pak, suge kabeh rata semuanya. Jadi kan tambah bingung ya. Iya. Ada kewajiban zakatnya mau dikasihkan siapa sih? Tombolnya podo sugih. Ya, ketok rumahnya saya mau bayar zakat, bukan punya aku tak ngaku dia wajib zakat. Malah bingung sih dengan. Sehingga mau menyalurkan harta ini bingung gitu. Makanya sebenarnya itu kan mutualisme itu ya. Simbiosis mutualisme, sehingga yang miskin itu butuh kita untuk mendapatkan harta. Nah kita juga membutuhkan mereka supaya harta kita juga mengalir kepada mereka. Sehingga tidak ada yang perasaan yashkuru bitafadul, merasa bahwa dirinya itu lebih hebat, lebih utama daripada diri orang yang dibantu itu. Karena kalau kita merasa lebih hebat itu ya itu tadi akhirnya kita meremehkan orang itu sehingga cara memberikannya juga ya kita remehkan juga. Tapi kalau kita merasa bahwa saya ini juga butuh Anda, jadi saling membutuhkan. Dia butuh kita untuk hartanya, kita butuh dia untuk menyalurkan harta kita. Karena kalau kita tidak menyalurkan harta kita itu jawab Allah, itu nanti akan membawa banyak penyakit. Jadi kalau dulu kita di di Mahat itu, di pondok itu, ustaz-ustaz kami itu selalu menyampaikan, ya, orang itu jawab Allah. Kalau dikasih harta itu seperti kita dikasih ayam. Kalau ayam itu, kalau kita punya harta terus kita infakkan, itu ayam itu bersih. Tapi kalau kita itu harta itu tidak pernah kita infakkan, maka kita itu seperti makan ayam yang
Artinya gini, kalau harta itu tidak pernah kita belanjakan, itu sama dengan kita itu makan ayam itu ya sak kulit-kulitnya ya sak bulu-bulune gitu. Itu justru akan menyebabkan kita sakit. Tapi kalau harta itu dikeluarkan ya bulunya ditokno tadi itu ya, jeroane dikeluarkan sehingga yang kita makan itu betul-betul yang sehat gitu. Nah harta itu juga gitu. Ketika kita tidak mengeluarkan apapun itu dari harta kita, ya makanya kita makan kalau kita makan PT sak ulu nih, sak jeroane, sak kotor-kotorannya sekalian. Itu gak menyebabkan kita sehat, malah akan rusak itu. Tapi kalau sudah kita infakkan maka jeroannya sudah hilang, kotorannya hilang, kemudian sayap-sayapnya hilang dan seterusnya. Justru itu akan menyebabkan kita sehat itu harta kita. Maka lahum thawabuhumul 'azim 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, mereka tidak khawatir. Khauf itu mesti hubungannya dengan akhirat. Wala khaufun 'alaihim, mereka tidak akan khawatir fima yastaqbaluna min amril akhirah. Mereka tidak khawatir dalam urusan akhirat. Sudah pasti dijamin oleh Allah Taala masuk ke dalam surga. Allah sendiri menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Lah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa yang bagaimana? Yang alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra wal kadhibina wal kadhib ila akhir ayat. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya itu tadi baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sempit. Itu tadi. Jadi kalau orang yang berinfak di jalan Allah itu wala khaufun, sudah enggak usah khawatir nanti di akhirat saya bagaimana. Enggak perlu. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Maksudnya apa? Walahum yahzanun ala syai'in fataw fi hadhihi dunya. Mereka juga enggak usah sedih dengan apa yang sudah diinfakkan, yang dikeluarkan. Kalau berdasarkan matematika manusia, Pak, orang punya uang 1 juta, diinfakkan 100.000, pasti jadinya 900.000. Itu hitungan kita. Lah oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin walau yazanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kenapa? Karena nanti akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau sesuai dengan kehendak Allah kelipatannya. Bisa diwujudkan langsung dengan harta yang serupa sebagaimana kita belanjakan. Kalau kita belanjakan harta bisa jadi kembali bentuknya harta, bisa jadi kembali bentuknya benda sehingga kita bisa membeli segala sesuatu. Bisa jadi dikembalikan oleh Allah dalam bentuk kemudahan urusan kita, bisnis kita misalnya. Bisa jadi dirupakan dengan kesehatan dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Hanya saja kan kita kadang-kadang tidak peka terhadap hal itu. Jadi misalnya dia dengan itu punya urusan sing ruwet terus kemudian ketemu jalan keluar yang mudah, itu boleh jadi karena itu infak-infak jenengan sebelumnya itu. Ya. Hanya saja kita tidak pernah paham itu. Sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah memberikan apa? Balasannya itu. Jadi sekali lagi bahwa balasan Allah itu tidak harus dengan bentuk yang serupa dengan apa yang kita berikan. Bisa jadi Allah memberikan dalam bentuk yang lain dan itu yang terbaik bagi kita. Nah itu yang hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti masih akan membahas terkait dengan infak ya, dan kemudian bagaimana akhlak infak yang selanjutnya. Insya Allah akan masih kita bahas ya di ayat-ayat berikutnya. Nah, mudah-mudahan dengan 2 ayat yang sudah kita bahas ini memotivasi kita untuk senantiasa kita ini menjadi orang yang tidak pelit lah ya dalam harta kita. Toh harta yang kita punya itu juga dari Allah. Kemudian kita berikan kepada Allah lagi. Itu kan hal yang lumrah. Terus nanti sama Allah dibalikan lagi kepada kita. Ini nggak ada ruginya. Walau yang nggak ada ruginya. Apalagi nanti di akhirat diberikan balasan dengan surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an